Assalamualaikum sahabatku yang budiman. Selamat datang di channel kami. Kami akan membagikan kisah-kisah Islami yang populer dan legendaris. Alangkah baiknya sebelum kita memulai kisah ini, kita panjatkan solawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad agar kita mendapatkan syafaatnya di akhirat. Para sahabatku yang budiman, kami sarankan untuk menuliskan solawat kepada Nabi Muhammad di kolom komentar agar kita selalu mendapatkan syafaatnya di dunia dan akhirat. Bagikan kisah ini, semoga menjadi kebaikan dan amal jariah untuk kita semua. Jangan lupa like dan subscribe ke channel kami karena itu menjadi amal jariah untuk sahabatku semua. Di suatu desa ada dua orang remaja yang berteman dekat, mereka bersekolah dan lulus bersama hingga pada suatu hari mereka mendaftar untuk menjadi aparat kepolisian. Hai Dit, alhamdulillah banget ya. Akhirnya kita sekarang berhasil sampai ke ujian akhir, yaitu pantukir. Iya Tom, enggak nyangka ya, selangkah lagi kita akhirnya bisa meraih cita-cita kita sebagai polisi di negara ini. Iya, Dit, semoga perjuangan kita ini mendapatkan hasil yang baik ya. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat ya buat kalian, karena kalian sudah berhasil sampai ke ujian tahap akhir, yaitu pantukir, ucap seorang komandan polisi. Siap Pak, terima kasih banyak. Pak Komandan berkata, kembali, bagus, tapi ingat, perjuangan kalian masih belum berakhir. Kalian harus tahu persaingan setelah ini akan lebih ketat dari sebelumnya. Iya Pak, kami tahu itu, namun kami pun sempat ragu dengan hasil akhir nanti, karena saingan kami pun memiliki fisik dan kemampuan yang bagus, bahkan di antaranya ada yang anak jenderal. Pak polisi kemudian tertawa. Kenapa Bapak malah ketawa? Tanya si Adit. Hal ini sebenarnya tidak perlu kalian khawatirkan. Saya punya cara untuk menghilangkan keraguan kalian, bahkan saya dapat membantu dan menjamin kalian agar kalian bisa lolos dan berhasil menjadi polisi. Serius Pak? Gantian si Tommy bertanya. Bapak sedang tidak bercanda kan? Bagaimana caranya Pak? Gampang, kalian cuma tinggal siapkan uang 400 juta. Hah, 400 juta? Betul sekali, dengan uang 400 juta itu kalian akan saya atur dan urus prosesnya, sehingga kalian dapat dengan mudah dan lancar lolos dalam penerimaan polisi tahun ini. Waduh Dit, Tommy bertanya pada Adit, gimana nih? Ternyata masuk polisi di negeri ini enggak sepenuhnya gratis, kita harus ngeluarin modal duit 400 juta dulu biar lancar. Iya Tom, uang 400 juta kan bukan uang yang sedikit buat keluargaku yang sebagai buruh, bakal susah banget dapetin uang sebanyak itu. Iya Dit, tapi kalau aku sih masih bisa, karena bapakku masih punya beberapa bidang tanah yang bisa dijual, ditambah bapakku juga masih punya ginjal 2 kan, lumayan kalau dijual 1. Terus gimana Dit biar aku ngomong? Langsung aja Tom ke Pak polisi itu. Setelah mereka berdiskusi, mereka menemui kembali komandan polisi. Sang komandan kemudian bertanya pada mereka, gimana? Dapur Ransulawa memutuskan? Saya sudah Pak, jawab si Adit. Maaf sebelumnya, keluarga saya tidak memiliki uang sebanyak itu. Maka dari itu mohon maaf saya menolak tawaran dari Bapak. Besok saya akan mencoba dengan usaha saya sendiri tanpa harus mengeluarkan uang sepeser pun. Saya yakin kalau memang saya ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi polisi, maka usaha saya pun tidak akan sia-sia dan rezeki pun tidak akan salah orang Pak. Ya sudah, enggak usah banyak ngomong kamu, dah buruan pulang sana. Jawaban cetus Pak Komandan. Oknum komandan menggerutu. Dasar sok suci banget jadi orang. Bilang saja kalau kamu dari keluarga miskin. Lihat saja, nanti saya jamin tidak akan lolos jadi polisi. Giliran Tommy ditanya oknum komandan tersebut, kalau kamu gimana? Mau sok suci sama seperti teman kamu tadi? Apa kamu mau terima tawaran dari saya? Begini Pak, saya memang ingin sekali jadi polisi, dan alhamdulillah orang tua saya masih ada aset yang bisa dijual. Insya Allah saya bisa Pak untuk menyiapkan uang 400 juta, ucap si Tommy. Bagus kalau begitu. Kamu tenang saja, setelah kamu kasih uang itu ke saya jamin kamu akan lolos tes ini dan berhasil menjadi polisi di negeri ini. Tapi, Pak, saya tetap harus memberitahukan kabar ini ke orang tua saya. Ya baiklah, kalau begitu, ya sudah kamu boleh pulang, saya akan tunggu kabar baik dari kamu.
Siapa? Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ucap si Tommy, pamit, memberikan salam. Waalaikumsalam. Jawab Pak Komandan. Kemudian Pak Komandan berbisik dalam hati, akhirnya aku dapat lagi lumayan 400 juta bisa buat untuk foya-foya. Kemudian oknum komandan kembali ke markasnya untuk melapor ke atasannya, sementara Tommy yang sudah sampai di rumahnya mengucapkan salam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kamu udah pulang Tom? Alhamdulillah sudah Pak. Gimana Tom, tes polisi hari ini apa lancar? Alhamdulillah lancar Pak. Tommy udah lolos ke tes terakhir yaitu pantukhir. Alhamdulillah Bapak bangga sama kamu. Nah, tapi Pak, tapi apa Tom? Tadi ada Pak polisi yang bilang ke Tommy kalau saingan Tommy itu beberapa anak jenderal, sehingga peluang Tommy kemungkinan akan berkurang untuk bisa lolos seleksi dalam ujian penerimaan polisi ini, Pak. Waduh, terus, gimana Tom? Apa tidak ada cara biar kamu bisa mengalahkan seluruh saingan kamu dan kamu bisa lolos menjadi polisi? Sebenarnya ada, Pak. Apa itu Tom? Coba kasih tahu, Bapak. Siapa tahu, Bapak bisa bantu. Jadi begini, Pak, kata Pak. Polisi itu juga Tommy bisa lancar dan lolos seleksi polisi ini kalau Tommy bersedia membayar uang sebanyak 400 juta. Ayah Tommy terkejut mendengarnya. Apa 400 juta? Astagfirullahalazim, itu uang yang sangat banyak sekali Tommy. Iya Pak, Tommy tahu tapi Pak, polisi itu berani jamin Pak. Kalau kita bersedia membayar sebanyak 400 juta, itu Tommy bakalan langsung lolos sebagai polisi tahun ini, kata Tommy. Bapak Tommy pun penuh kebingungan berkata, tapi nak, meskipun begitu 400 juta tetaplah uang yang sangat banyak. Bagaimana Bapak bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Tommy pun kembali memohon ke bapaknya tanah. Bapak kan luas, Bapak bisa gadaiin tanah Bapak ke pegadaian. Tommy yakin pasti dengan menggadaikan tanah Bapak yang luas pasti kita bisa dapat uang 400 juta. Pak, aduh. Gimana ya Tom? Ucap sang bapak. Tommy pun kembali meyakinkan bapaknya. Ini demi cita-cita Tommy Pak. Tommy janji Pak demi Allah. Setelah Tommy jadi polisi nanti, Tommy bakal bantu Bapak. Tommy bakal bantu tebus tanah Bapak. Di pegadaian pakai gaji. Tommy, jadi tanah Bapak bisa balik lagi deh ke tangan Bapak. Apa kamu benar-benar serius, Tommy? Serius banget, Pak, ini cita-cita Tommy, Pak. Mohon bantu Tommy, Pak. Sang bapak pun memastikan Tommy. Apa? Kamu benar-benar berjanji kalau nanti kamu akan bantu Bapak untuk menebus tanahnya di pegadaian dengan gaji kamu? Iya, Pak Tommy, janji demi Allah. Tommy bakal bantu Bapak. Kalau begitu besok Bapak ke pegadaian, nanti Bapak akan cari dulu surat-surat tanahnya untuk digadaikan. Tommy pun berterima kasih ke bapaknya. Terima kasih banyak Pak Tommy, sayang Bapak. Sama-sama Tom, sukses selalu ya Tom, anakku yang tersayang. Bapak Tommy akhirnya menyetujui permintaannya. Keesokan harinya, Bapak Tommy pergi ke pegadaian. Selamat datang di pegadaian. Ada yang bisa saya bantu Pak? Saya ingin gadaikan surat tanah. Kalau begitu saya proses dulu ya Pak, kata seorang karyawan pegadaian. Wah, luas sekali tanah Bapak ini nanti. Hasil gadai tanah Bapak dari kami sebesar 500 juta Pak. Alhamdulillah tembus 500 juta, kalau gini berarti cukup buat modal jadi polisi. Uang pun diserahkan ke Bapak Tommy. Pak, ini ya uang dari kami, 500 juta. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Pak. Iya Bapak, tapi ingat ya Pak, agar Bapak bisa mendapatkan surat tanah ini kembali, Bapak harus melunasi angsuran dan bunganya ya Pak. Iya Pak, terima kasih banyak. Bapak, Tommy pun pulang dan tiba di rumah. Assalamualaikum, ucap Bapak Tommy. Waalaikumsalam. Besok uang ini kamu bawa terus kamu kasih ke polisi itu. Terima kasih banyak Pak, kata Tommy dengan suasana hati sangat gembira. Keesokan harinya, Adit yang tidak rela membayar uang kepada polisi tersebut gagal dalam proses penerimaan polisi dan pulang dalam keadaan sedih, sedangkan Tommy yang bersedia membayar 400 juta kepada polisi tersebut lolos dan akhirnya berhasil menjadi seorang polisi. Gaji pertamaku selama jadi polisi sudah masuk ke rekening lumayan banyak juga, padahal kerjaannya biasa aja. Tommy pun berhayal, kalau gue udah jadi polisi pasti perawat atau bidan langsung nempel.
Tommy pun tiba di rumah dan menemui orang tuanya. "Pak, ini gaji pertama Tommy nih. Semenjak Tommy jadi polisi banyak banget kan Pak?" ucap Tommy kepada orang tuanya. "Alhamdulillah Bapak pun ikut senang Tom, akhirnya kamu bisa bantu Bapak dengan gajimu itu," ucap Bapak Tommy dengan terharu. "Maksud Bapak bantu apa Pak?" kata Tommy dengan marah. "Sesuai janji kamu setelah kamu berhasil menjadi polisi dengan uang 400 juta hasil dari gadai tanah Bapak, kamu mau bantu Bapak nyicil untuk menebus tanah itu lagi," ucap Bapak Tommy dengan kebingungan melihat anaknya. "Hah, apaan Pak? Tommy nggak salah dengar tuh." "Enggak Tom, kamu nggak salah dengar kok. Nih Bapak punya rekamannya, rekaman suara pun diputar Bapak Tommy. Ini demi cita-cita Tommy. Pak Tommy janji Pak demi Allah, setelah Tommy jadi polisi nanti Tommy bakal bantu Bapak. Tommy bakal bantu tebus tanah Bapak di Pegadaian pakai gaji Tommy. Jadi tanah Bapak bisa balik lagi deh ke tangan Bapak." Tommy langsung berbicara. "Kembali dengan Bapak. Itu kan cuma suara doang. Enggak mungkin lah Tommy pernah janji kayak gitu ke Bapak. Tommy enggak mau bantu Bapak. Lagian itu tanah-tanah Bapak. Ya itu, jadi urusan Bapak lah. Masa iya Tommy juga harus yang nanggung? Lagian setelah ini Tommy berencana buat nikah. Pak habis nikah. Tony juga mau beli rumah, mobil, dan perabotan lainnya. Kalau Tommy bantu Bapak nih, yang ada itu semua bisa batal dan hidup Tommy bakal sengsara." "Bapak paham. Tapi Tom, kamu udah berjanji demi Allah." "Bodoh amat persetan dengan janji itu," ucap Tommy tanpa berpikir perasaan bapaknya. "Astagfirullah Tom, istighfar Tommy." Bapak Tommy pun langsung meninggal terkena serangan jantung. "Astagfirullah, karena ulahku Bapak meninggal. Tapi kalau Bapak meninggal, aku enggak harus nempatin janji dan aku bisa bebas meraih mimpi-mimpi. Lagian, ini semua kan cuman kecelakaan. Aku tinggal lapor Pak Camat kalau Bapak meninggal karena terkena serangan jantung. Sekarang aku harus lapor Pak Camat sesuai dengan rencana." Tommy akhirnya melaporkan ke Pak Reti. Bismillahirrahmanirrahim para warga, marilah kita doakan almarhum ayahanda dari Tommy agar amal perbuatannya diterima di sisi Allah. Adit pun menghampiri Tommy yang sabar dan tabah. "Tom," ucap Adit. "Iya Dit, makasih banyak ya, udah lama kita nggak ketemu." "Iya Tom, terakhir kita ketemu kan waktu kita bareng-bareng ikut ujian masuk polisi bulan lalu. Tapi sayang aku gagal jadi polisi dan akhirnya aku sekarang jadi jualan chicken deh," ucap Adit ke Tommy. Tommy pun menjawab, "Wah iya juga ya tahu gitu. Coba dulu bayar 400 juta kayak aku, pasti sekarang udah jadi polisi juga. Dijamin hidupmu bakal sukses." "Enggak juga sih Tom, aku malah bersyukur enggak bayar tuh polisi." "Kok bisa begitu?" "Iya Tom, soalnya cuma butuh modal 2 juta doang buat usaha chicken. Dan alhamdulillah usahaku ini bisa menghasilkan untung bersih 13 juta per bulan. Bahkan lebih besar dari gaji kamu sekarang." "Maksudmu apa Dit?" "Oh aku tahu, jadi kamu kesini cuma pengen menghina doang kan?" Bukan Tom, maksudku bukan begitu. Alah jangan sok suci deh, lu sekarang boleh deh banggain untuk usaha lu. Tapi lihat aja ntar gue bakal kasih pelajaran. Lihat aja nanti gue dan teman-teman polisi bakal nutup paksa tuh usaha chicken si Adit. Awas aja, siapa suruh sombong, ucap Tommy di dalam hatinya. "Selamat siang." "Betul dengan Bapak Tommy." "Iya betul Pak, dengan saya sendiri." "Baik, jadi begini Pak, berhubung Bapak Anda sudah meninggal, saya diberi amanah oleh Bapak Anda untuk menyampaikan warisan dari beliau," ucap orang asing yang memakai seragam. "Apa warisan?" "Betul Pak." "Kurang beruntung apa coba udah sekarang jadi polisi ditambah dapat warisan pula. Kalau boleh tahu warisan apa tuh Pak?" "Jadi Pak Tommy, warisan yang ayahanda wariskan kepada Bapak adalah warisan hutang sebesar 900 juta. "Hah? Apa warisan hutang?" "Betul sekali Pak, dan hutang 900 juta ini harus wajib Bapak bayar. Kalau tidak kami bisa melaporkan Bapak kepada polisi dan Bapak bisa dipenjara." Pada akhirnya Tommy pun sadar bahwa dirinya sedang mendapatkan azab. Astagfirullahalazim, apa yang telah aku lakukan? Ya Allah, apakah ini adalah azab darimu untuk hamba, dan apakah azab ini akan bisa menjadi lebih buruk? Sekumpulan polisi tiba-tiba datang. "Hah, ada apa ini? Pak Tommy, kami menangkap Bapak dan Bapak akan dipenjara selama 5 tahun karena Bapak terbukti telah melakukan penyogokan kepada panitia pelaksanaan penerimaan polisi bulan lalu." Astagfirullah ya Allah, hamba tobat. Saya harap kalian menyukai kisah ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Wallahu alam bisyawab.